pihak spiritual gitu, paranormal juga memang harus berkolaborasi ya untuk bisa menemukan. Insya Allah, izin Allah, dalam waktu dekat akan segera. Jadi kalau menurut saya, feeling saya di sini sebenarnya akhir bulan 12 mereka akan bisa doanya dijabah Allah hari Jumat, Sabtu pulang. Kasus hilangnya 3 anak di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara masih menjadi misteri. Sudah hampir sebulan sejak 18 Oktober lalu, jejak hilangnya 3 bocah tak berdosa itu belum tercium. Sudah dengan berbagai cara dilakukan, dengan harapan 3 bocah tersebut dapat kembali. Tapi hingga kini belum juga ditemukan. Banyak spekulasi tentang kasus ini. Yang paling horor, ada yang percaya bahwa ketiga anak tersebut masuk ke dimensi lain hingga disembunyikan oleh makhluk halus. Berikut ini hasil penerawangan dari mulai anak indigo hingga paranormal yang mencoba menembus dunia lain terkait nasib ketiga anak tersebut. Lalu, seperti apa ritual yang dilakukan paranormal Kang Dadan untuk mengembalikan ketiga anak malang tersebut? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menghilang secara misterius dan belum ditemukan selama hampir 1 bulan, 3 anak di Langkat konon memasuki dimensi di luar alam manusia. Mereka, menurut spiritualis Bagiono, memang berada di alam gaib yang tidak bisa dijamah mata wadak. Tidak bisa ditemukan selama berhari-hari karena memang 3 anak ini disenangi oleh makhluk halus. Apalagi kawasan tempat mereka menghilang ditengarai sebagai kerajaan lelembut. Memang anak ini dibawa sesuatu alam atau gaib. Ada suatu dimensi tersendiri, anak ini memang disukai oleh gaib. Sehingga dia memasuki suatu ruang dimensi yang memang bukan keinginan anak ini, keinginan gaib. Dan anak-anak ini sebenarnya bukan melakukan kesalahan, tapi masuk ke suatu alam yang memang boleh dibilang ada suatu kerajaan gaib. Nah, anak-anak ini sebenarnya sudah disukain sama alam gaib tadi, yang dimana memang dia bukan sekali ini, sudah berapa kali dia ke situ. Nah, ada salah satunya anak ini yang mengerti tentang gaib. Ini ada satu nih, ini ngerti banget. Nah, anak ini punya kecenderungan emosionalnya terhadap gaib itu sangat kuat. Nah, sehingga teman-temannya ikut juga. Sebenarnya yang diincar 1, tapi 3-3-nya masuk juga. Terjebak di alam tak kasat mata, 3 anak Langkat yang hilang merasa seperti berada di taman bermain. Setidaknya itu yang dilihat lewat getaran energi batin paranormal Anthony. Mereka bukan hanya terjebak di alam gaib, tapi seolah menikmati pengalaman bermain sehingga tersesat lebih jauh sampai akhirnya tidak menemukan pintu kembali ke alam nyata. Pertama yang saya rasakan di situ memang energi negatif, di mana energi negatif terdapat beberapa taman bermain sebenarnya di sana, ya. Taman bermain di sana, dan tanpa disengaja pada waktu yang bertepatan, ya, pas ketiga anak itu lagi memasuki area tersebut, mereka itu masuk ke dalam dunia, ya, dunia yang berbeda.
ini yang saya rasakan, mereka itu sudah ingat dan ingin pulang ke rumah, namun tidak memiliki pintu. Jadi sebenarnya untuk mengetahui kembalinya 3 anak ini, yang pertama kita harus mencari pintunya. Yang saya rasakan itu memang arah selatan, ya, hadap selatan. Di situ ada satu pintu misteri. Sebenarnya kalau daerah itu yang mereka cari, ya, di arah itu, ini pasti akan menemukan 3 orang anak tersebut. Berbeda dengan Antoni dan Bagiono, menurut Furi Harun yang memiliki indera keenam, anak-anak yang hilang di Langkat tidak dibawa oleh lelembut, melainkan memang diculik seseorang. Tapi memang ada campur tangan mistik sehingga sulit dilacak keberadaannya. Jadi si anak ketiga ini sebenarnya hilangnya itu awalnya adalah ada orang yang memang nyulik gitu. Ada orang yang memang nyulik dan kebetulan dari sekian banyak anak yang diambil ya 3 anak ini ya. Tetapi apakah memang orang-orang tersebut melibatkan kekuatan supranatural gitu, menggunakan makhluk-makhluk untuk akhirnya menutupi sehingga nggak kelihatan gitu pas diculiknya nggak ada gitu, sehingga orang jadi berasumsi bahwa ini diculik makhluk gaib ada gitu. Jadi tidak sepenuhnya oleh makhluk gaib. Anak indigo dan para spiritualis melihat ada pengaruh makhluk halus pada hilangnya 3 anak di Langkat. Lalu, seperti apa ritual paranormal Kang Dadan untuk menemukan mereka? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menghilang tak ada jejak membuat banyak orang menebak-nebak apa yang terjadi pada 3 anak hilang di Langkat. Tapi terawang yang lebih mengejutkan disampaikan paranormal Kang Dadan. Sebab dari penglihatan batinnya, 3 anak ini berada dalam kondisi yang tidak baik. Apalagi yang dilihat Kang Dadan, anak-anak itu seperti tertimbun sesuatu, sehingga agak miris kondisinya. Berikut ini ritual mengembalikan anak yang dilakukan oleh paranormal Kang Dadan. Bin Bulan Nizam Mufarija Bin Bulan Alfila Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dan doa kita diterima sama Sang Pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Penglihatan saya dan pendapat saya tentang ketiga anak tersebut, insya Allah, izin Allah, dalam waktu dekat akan segera ketemu ketiga anak tersebut. Yang saya lihat sih memprihatinkan sih, cuman ya ini kan pandangan spiritual. Mudah-mudahan apa yang saya lihat tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Kita menginginkan dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan kalaupun memang masih diberikan keselamatan, mudah-mudahan segera ditemukan. Meski ada gambaran lain yang lebih rinci, Kang Dadan tidak ingin memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia merasa harus ada yang dijaga perasaannya
Selain karena sangat sensitif jika diungkap secara mendetil. Memang sedikit susah ditemukan karena memang ada beberapa hal, beberapa faktor yang tidak bisa saya sebutkan karena sifatnya sensitif dan sifatnya arahnya nanti karena hukum yang lebih panjang. Cuman yang kembali lagi yang kita lihat itu ya kalau kita sebutkan itu tertimbun terus ya dalam keadaan lemas lunglai. Setelah melakukan ritual, Kang Dadan mendapat petunjuk agar anak-anak itu didoakan secara khusus. Salah satu yang sebaiknya dilakukan orang tua, keluarga, dan orang-orang terdekat adalah membacakan doa. Salah satu bacaan yang harus dilafalkan secara berulang-ulang adalah surat Al-Falaq sebanyak 175 kali. Yang pasti bantu doa, bacakan surat Al-Falaq 175 kali, maka akan terlihat gamblang dan akan mendapat petunjuk yang lebih baik orang tuanya. Pasti yang menjadi orang tua itu ikatan batinnya lebih sensitif dibanding saya. Saya hanya memberikan gambaran, bacalah Al-Falaq 175. Kenapa mesti seperti itu? Karena ada bacaan-bacaan tertentu yang harus sifatnya hitungannya harus sesuai dengan yang diperuntukannya. Jadi insya Allah pasti akan ketemu dan pasti akan mendapatkan petunjuk. Baca setelah selesai sholat, insya Allah pasti akan ketemu. Lillahi ta'ala, dia akan muncul dengan sendirinya. Kang Dadan memberi saran agar dilakukan doa-doa secara terus-menerus. Salah satunya dengan membaca surat Al-Falaq sebanyak 175 kali. Tapi kapan menurut penerawangan spiritualis hingga anak indigo akan ditemukan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hilangnya 3 anak di Langkat memang masih menjadi misteri. Tidak ada yang bisa menebak keberadaan mereka secara pasti. Tapi bagi Bagiono ada petunjuk gaib yang bisa ditelusuri karena tanda-tandanya bisa dilacak. Tapi memang dibutuhkan ritual tertentu agar bisa berdialog dengan makhluk halus yang menyembunyikannya. Anak-anak ini hilangnya tuh mungkin bisa dicari dengan secara akal logika itu sulit. Karena ada di situ tapi tidak bisa memasuki wilayahnya. Sebenarnya nggak jauh-jauh sih menurut saya. Dan harusnya memakai, kalau saya lihat kan sudah pakai spiritual ya. Nah spiritual ini adalah orang yang dituakan lalu dia berbicara sama gaib bahwa itu anak harus kembali lagi. Ini anak benar-benar hilang benar itu. Ada kontraktualnya kontrak yang belum disepakati. Jadi di alam jin ini juga bahwa mereka menginginkan seseorang yang mumpuni. Jadi kalau datang tuh nggak mau kelas-kelas yang kelas rendah, kelas biasa. Kelas yang memang dituakan, lalu dia akan tanya juga bermaksud apa. Nah ketika sudah ada bergening positioning ya, antara gaib dengan yang tadi mungkin para paranormal, nah insya Allah nggak lama lagi pulang sih. Menurut saya sih pulang. Menurut saya tuh kan di situ kan ada bukit, gak jauh dari situ itu ada bukit. Nah di bukit itulah. Jadi kalau tempatnya itu kalau saya perhatikan gak jauh dari kira-kira 50 meter, paling jauh 50 meter. Nah cuma itu daerah sudah masuk daerahnya mereka. Nah kenapa? Dia ada kalau nanti nyangkut pun nyangkutnya dekat-dekat, yaitu dekat-dekat bukit yang kecil-kecil itu loh.
pakai gundukan ada di situ. Dibutuhkan doa-doa yang panjang, tidak hanya 1-2 orang, tapi secara massal minimal 40 orang agar anak-anak malang ini segera dipulangkan. Tapi Furi Harun yang dikenal sebagai anak indigo yakin sebelum 40 hari ketiga anak itu akan ditemukan. Mudah-mudahan kalau saya lihat masih ada yang bisa diselamatkan ya, tetapi mudah-mudahan apa yang saya lihat juga salah, karena kalau yang satu lagi mungkin agak sulit untuk diselamatkan gitu, tapi mudah-mudahan semuanya selamat sih. Mungkin memang butuh waktu sedikit lebih lama ya. Di sini juga pihak polisi, pihak spiritual gitu, paranormal juga memang harus berkolaborasi ya untuk bisa menemukan, atau dibantu juga sama anak-anak indigo gitu. Tetapi ada satu hal penting juga di sini yang jangan dilupakan gitu. Disarankan untuk bisa mengadakan pengajian bareng-bareng gitu. Jadi kalau bisa yang ngajinya lebih dari 40 orang gitu, jadi hampir satu kampung, untuk mendoakan anak-anak ini agar bisa terlepas dan juga bisa kembali ke orang tuanya. Semoga sebelum 40 hari sudah bisa ditemukan, karena kan udah digali juga nggak ada gitu kan, awalnya dikira ada di tanah galian. Coba berkolaborasi semuanya, dan saya sih cuman berpesan karena ayat-ayat Quran itu bisa menarik mereka dari ilmu yang nutupin. Sebenarnya mungkin pelakunya ada di situ-situ juga gitu, tapi karena ya itu tadi dibantu oleh kekuatan gaib, akhirnya tidak bisa ditemukan. Dua spiritualis memberi prediksi yang berbeda. Menurut paranormal Anthony, anak-anak ini akan ditemukan paling lambat akhir bulan Desember. Tapi menurut Bagiono bisa lebih cepat ditemukan karena bayangannya hari Jumat atau Sabtu bisa ditemukan. Bisa doanya dijabah Allah hari Jumat, Sabtu pulang. Ini anak bisa ketemu minggu ini, tapi maaf kata, kalau apabila secara fisiknya ditemukannya dengan kondisi tidak baik, ya ini sudah kehendak Allah juga. Tapi saya yakin insya Allah masih ada deh. Memang saya lihat di sini ada beberapa yang harus dilalui mereka di saat mereka memang betul-betul sudah merasa capek, ya. Jadi kalau menurut saya, feeling saya di sini sebenarnya akhir bulan 12 mereka akan tahu seperti apa yang akan terjadi, mereka akan ditemukan. Selamat atau tidak, kita tetap kembali ke Yang Maha Kuasa, ya. Tapi yang saya lihat di sini, yang saya rasakan di sini, bulan 12 terakhir ini akan jelas ceritanya. Menghilangnya 3 anak langkat secara misterius, masih belum ada tanda-tanda ditemukan. Para spiritualis memberi sinyal mereka berada di alam gaib karena disembunyikan oleh makhluk halus dan akan ditemukan dalam waktu dekat. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.